Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Khairunisa dari kelas 12 MIPA 1 akan mengamati tanaman jagung. Pengertian jagung atau Zea maïs sp adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Selain gandum dan padi, bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Ciri-ciri tanaman jagung. Yang pertama, berkeping satu atau monokotil. Jagung merupakan tumbuhan yang tidak berkayu atau berkambium sehingga bijinya berkeping satu atau disebut monokotil. Yang kedua, berakar serabut. Akar jagung berbentuk serabut, yaitu akar-akar halus yang panjang dan panjangnya hampir sama dengan setiap akar halus tersebut. Yang ketiga, tulang daun sejajar. Daun jagung berupa daun yang memanjang dengan lebar sekitar 7 cm dengan tulang daun sejajar. Daun sejajar memiliki tulang daun hanya satu, yaitu di bagian tengah daun. Yang keempat, daun sempurna. Daun jagung memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun sehingga dikategorikan daun sempurna. Yang kelima, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan jagung terletak pada ujung batang jagung atau bagian atas atau puncak pohon jagung. Sedangkan bunga betinanya terletak di tongkol jagung. Penyerbukan pada tanaman jagung terjadi karena angin atau perantara hewan yang hingga di bunga jagung. Klasifikasi tanaman jagung. Kingdom Plantae, tumbuh-tumbuhan. Divisio Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Subdivisio Angiospermae, berbiji tertutup. Klasis Monocotyledon, berkeping satu. Ordo Graminae, rumput-rumputan. Familia Graminaceae. Genus Zea, spesies Zea maïs L. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari tanaman jagung. Yang pertama, ada bunga, daun, batang, buah, dan akar. Morfologi tanaman jagung. Yang pertama, bagian tongkol dan biji. Bagian ini merupakan bagian buah jagung. Bagian ini adalah bagian utama pada jagung, di mana bagian inilah hasil utama yang dipetik. Seperti yang kita kenal bahwa morfologi jagung pada bagian tongkol ini diselimuti oleh dinding pericarp. Pericarp ini menempel pada biji sehingga dapat melindungi biji jagung dengan baik. Yang kedua, bagian bunga. Jagung juga mempunyai bagian bunga yang memang berfungsi sebagai mahkota dari tumbuhan. Bagian batang dan daun. Batang menjadi bagian morfologi jagung yang berfungsi untuk menopang tumbuh tanaman jagung. Bentuk dari batang tanaman jagung adalah tipis, berbuku-buku, beruas, dan bercabang. Ada 3 bagian yang ada pada batang, yakni bagian epidermis atau bagian kulit luar, bagian jaringan pembuluh, dan bagian pusat batang. Kemudian pada bagian daun. Daun jagung terdiri dari bagian helai daun, pelepah daun, serta bagian ligula. Daun jagung ini akan tumbuh di setiap ruas yang ada pada batang jagung. Yang terakhir ada sistem perakaran. Karena tanaman jagung merupakan tanaman dikotil, maka akarnya pun dalam bentuk akar serabut, di mana pada akar serabut jagung sendiri ada 3 bagian, yaitu akar adventif, akar penyangga, dan akar seminal.
Tiga bagian akar tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Bagian akar pertama yakni akar penyangga yang berfungsi untuk membuat tanaman jagung tetap tegak dan juga untuk menyerap air dan zat hara. Kemudian pada akar adventif berfungsi untuk mengambil zat hara dan air dari dalam tanah. Sedangkan untuk akar seminal berfungsi untuk mengembangkan embrio. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.